Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita berjumpa lagi dengan saya, dan saya membahas soal tentang yang terjadi kepada Gus Samsudin. Awal dia banyak yang nyinyir soal istilahnya dakwanya dia, Ustadz Ujang Bustami, Gus Idris, dan para yang lainnya. Dan saya tegaskan buat kalian yang menghujat istilahnya pendakwah yang lain, baik netizen yang lain di situ. Orang dakwah itu semuanya beda-beda, baik di pengobatan, baik istilahnya dunia spiritual. Bukannya sakti, bukannya dia sok-sokan untuk mempamerkan atau mempublikasikan kemampuannya dia. Dan saya herannya yang nyinyir pada Gus Samsudin, Ustadz Ujang Bustami, pas Gus Idris atau yang lainnya, kepada Reski Maisa Putra, katanya enggak sesuai hadis, sunnah, dan Al-Quran dalil. Kalau saya sih seperti itu, dia itu bukan urusannya dia lah. Kayak Reski Maisa, dia itu kan nggak tahu spiritual, nggak belajar spiritual, yang ada cuman ruqyah. Nah, ruqyah itu dia beda tempat, beda aliran, dan beda istilahnya untuk pendekatan dirinya. Untuk pendekatan dirinya dia tuh beda sama gus-gus yang lain di situ. Jadi kayak Rizky Maisa Putra sama Habib Jafar, gak usah lah ikut campur masalahnya dia, masalahnya Gus Samsudin. Kalian itu pendakwah itu beda-beda bos di situ. Apalagi kalian nyinyir kayak gitu. Kalau kalian gak ngurusin orang, emangnya gak bisa kaya ta? Apa nggak bisa followernya banyak ta? Soalnya semuanya orang itu beda-beda rezekinya. Dan kalau buat Reski Maisa, kalau itu emang settingan, kayak keluar paku, kayak buat apa, kamu jangan sok tahu di situ. Itu bukan sulap bos. Kamu itu kok goblok banget sih. Kalau kamu itu nggak ngerti soal posisinya, nggak ngerti soal goib, mendingan diem aja. Kalau kalian itu dibilangnya itu sulap atau settingan, sampai keluar paku, sampai keluar keris, atau sampai keluar apalah di perutnya atau di kepalanya. Aku mau bilang goblok, kamu tolol. Kamu dibilang tolol, ya goblok. Kalau kamu pengen belajar santet bos, pengen tahu itu settingan atau enggak, kamu datang daerah ya. Aku kasih tahu, daerah Banyuwangi, daerah Banten, itu Kalimantan ada, itu dari Sukabumi juga ada, apalagi di Madura.
Kalau kamu pengen tahu itu settingan apa sulap apa gimana, orang kalau nggak kena nggak pasti dia keluar bos di situ. Tapi kalau udah kena bos ya nyinyir dia. Saya tegaskan untuk Reski Maisa Putra ya, kalau kalian itu sebagai ruqyah istilahnya mengikuti aturan apa ya, hadis, dalil, sunnah dan Al-Quran, monggo. Beda sama alirannya Gus Idris, Gus Samsudin, Ujang Bustomi sama yang lain. Dia itu ngikuti Wali Songo. Karena apa? Dia istilahnya mendekatkan, mengajak atau untuk yang lain itu biar ngerti dan paham lewat caranya dia sendiri. Kalau kamu kayak Reski itu, kayak Habib, kalau kalian itu berdakwanya cuma nyinyir-nyinyir doang, percuma bos hidup bos. Mendingan minta mati aja bos di situ. Ketimbang banyak-banyakin dosa. Kamu nggak usah mengkritik orang bos di situ. Sekarang nggak ada orang bodoh. Semua itu orangnya pinter-pinter. Karena apa? Ada Mbah Google. Semua itu pakai internet semua. Yang bodoh yang bahlul itu yang sok-sok tahu soal ilmu santet, soal telu, soal goib, itu yang sok-sok tahu, yang dibilang bodoh. Goib itu secara logika itu nggak masuk sama sekali bos, tapi nyata lah itu bos. Kayak Rizky Maesa Putra bilangnya syirik. Yang dibilang syirik itu apa? Itu cuman media, bukan disembah. Makanya hati-hati pemikiran kamu bos ya, Rizky Maesa, hati-hati pemikiranmu. Syirik yang dilaknat Allah. Apa yang dilaknat? Mak kalian sok tahu menghujat ini itu. Kalau kalian nggak tahu jangan sok tahu. Eman tuh wajah tampang-tampang kalian itu sebagai ruqyah, orang-orang ruqyah. Kalau kalian itu mengikuti hadis, sunnah, Al-Quran dan yang lainnya, udah monggo dipersilakan. Nggak usah ikut-ikut istilahnya orang yang melakukan dua keunikan, antara lain agama sama adat, yaitu apa ya istilahnya Sunan Kalijaga, itu yang dia pakai. Dan kalian kalau kayak Rizky Maesa Putra, kalau kalian menyontoh istilahnya ajaran Kanjeng Nabi, mau nyontoh full, nggak usah nyinyir bos di situ. Kalau kalian mau ruqyah aja, nggak usah senggol kanan kiri. Katanya kamu mengikuti hadis, sunnah, Al-Quran dan dalil, ngapain kamu nyinyir? Kalau kalian mau kalah saing atau gimana, udah nggak usah, pasrahkan aja sama yang ciptakan. Karena rizki, jodoh, mati, nah itu yang diatur bos. Maka kalian itu jangan sok tahu. Kalau kalian rizkinya cuma 1 mangkok, itu nggak bakalan 5 mangkok bos. Itu pasti 1 mangkok. Kalau 1 mangkok
Kalian menghujat kanan kiri, depan belakang, apa untungnya? Menghujat seperti itu apa untungnya? Pengen banyak follower, pengen banyak istilahnya pembayaran dari YouTuber. Goblok kalian. Soalnya apa? Semua kegiatan itu udah pada pertanggungjawabannya di situ. Kalau kayak Habib Reski Maisa Putra, kalau kamu itu nggak tahu soal goib, cuman taunya hadis sama sunnah dan Al-Quran, udah itu aja. Kalau kamu istilahnya kamu itu di bagian ruqyah aja, gak usah nyinyir sama orang. Kamu juga bilang kan, medis itu bisa ke dokter, tapi nggak bisa ke dukun atau paranormal. Jangan sok tahu, bos. Di Al-Quran aja itu dijelaskan, bos. Cobalah cari hadisnya itu. Kita sholat aja bisa menyembuhkan penyakit dengan kerutinan kita sholat, dengan amal ibadah kita. Apalagi kita kalau membaca Al-Quran. Kata siapa? Dukun sama paranormal atau spiritual nggak bisa nyembuhin orang penyakit medis. Jangan so tahu, bos, di situ. Dalami dulu buat Reski ya, Maisa Putra itu. Dalami dulu. Kamu kalau pengen ngobatin orang, cuman tahu kulit luarnya aja sebagai ruqyah, kamu keluar kayak gitu. Makanya cari guru itu yang bener, bos. Jangan asal ngejaplok, jangan asal ngomong. Kamu nggak tahu kan, orang yang mengobati medis ataupun non medis, kenapa dia bisa? Kamu kan nggak tahu rasa sakitnya dia, rasa lelahnya dia, rasa perjuangannya dia, rasa berkorbannya dia, baik dirinya, baik hartanya, baik kesenangannya. Lu nggak tahu, bos. Makanya Reski Maisa Putra itu jangan so tahu. Lo itu nggak tahu soal goib. Lo itu nggak tahu soal sakitnya orang itu perjuangin. Untuk apa dia bantu orang dengan kemampuannya dia. Reski Maisa itu jangan so tahu. Goblok lo. Lo pembatasannya di ruqyah. Lo pembatasannya di situ. Cobalah cari yang lain tuh. Bukan cuman jenggot aja ya dan pelihara. Otak itu biar encer. Otak hati itu main, bos, di situ, bos. Bukan saya nggak terima, bos. Emang itu udah kenyataan. Kalau kalian nggak tahu, jangan so tahu. Malah dia bangga dengan dipamerkannya YouTube-nya. Dibilangnya itu istilahnya sulap dengkulmu itu. Kamu kalau nggak tahu, nggak usah keluar lah. Apalagi kalian itu yang dihujatnya siapa? Kok gara-gara cuman follower aja kalian bisa menghujat? TIJ. Emang kalian itu emang manusia goblok.
Kalian kalau nggak tahu goib mendingan diem aja, nggak usah nyinyir-nyinyir soal YouTube-nya orang lain, masalah followernya orang lain. Biarkan orang-orang itu yang memilihnya, nggak usah kalian menghujat begini. Dan kalian itu tanpa apa ya, tanpa ada yang dirugikan di situ. Pembodohan publik, apa yang dibodohin? Apa yang dibodohin? Kamu itu harus berpikir panjang, berpikir secara logis, secara logika, secara hati nurani. Di situ, bos. Para Gus itu mau memburu dukun santet tah, mau memburu dukun beranak tah. Apa urusannya kalian? Kalian itu nggak membiayain, kalian itu nggak ngasih makan, kalian itu nggak ngasih apa ya istilahnya support. Yang ada cuma nyinyir aja. Kalau kalian pengen buat YouTube sendiri, gak usah gangguin orang. Urus aja buat konten diri sendiri yang positif, nggak biar ada followernya di situ. Kalau kayak itu kalian nyinyir kanan kiri depan belakang, apa yang diuntungkan? Yang ada mulut kalian itu kayak comberan. Gimana kalau kalian kayak itu yang sebelum apa ya Surabaya itu ditutup Gang Doli, ya kayak itu, kayak kupu-kupu malam. Kalian pakai kopi ya, kalian pakai baju takwa, jenggot dipelihara, tapi otak kalian sama hati kalian itu kalah sama otak kalian itu. Ya itu yang ada nyinyir-nyinyir doang, sok-sok tahu soal goib. Dalami dulu goibnya bos ya. Baru kalian itu nyinyir. Nah itu nyata bos. Kalau nggak nyata nggak usah keluar-keluar bos di situ. Kalian itu kan nggak pernah merasakan orang itu apa ya sakit, keluar paku atau beling atau kawat atau apa dari tubuhnya. Kalian kan belum tahu aslinya kayak apa. Dibilangnya sulap dengkulmu itu. Kalau kalian itu sebagai ruqyah nggak usah ikut campur masalahnya Gus itu. Karena apa? Perbedaan ruqyah sama Gus itu istilahnya itu jauh bos di situ. Ruqyah sama pesulap itu juga jauh. Jangan disamakan. Jangan disamakan istilahnya pesulap sama paranormal sama ruqyah itu disamakan. Nggak ada bos. Jadi kalian itu kalau nggak tahu jangan sok tahu lah. Jadi biar nggak diketawain sama orang-orang yang tahu soal goib di situ.
Ya udah, buat gini aja ya, buat Reski Maisa Putra ya, saya mau bilang kalau kamu itu sebagai ruqyah udah jalankan aja tugasmu itu sebagai ruqyah, jangan ikut campur masalah perdukunan atau paranormal atau spiritual di situ. Yang penting dia mengajak orang itu dengan unsur positif di situ. Kalian jangan bahas apa ya istilahnya musyrik lah atau apalah. Yang dibilang musyrik itu apa, bos? Di situ. Yang dibilang itu keluar dari agama Islam itu apa? Benda-benda yang kayak keris. Benda-benda yang kayak keris. Kayak itu. Benda-benda kayak tasbih, kayak minyak, kayak apa? Yang ada khodamnya. Itu cuman media, bos. Biar kita itu tambah yakin dengan kuasa Allah. Kalau kalian itu sakit tanpa media obat, itu nggak bakalan sembuh, bos. Itu bagi orang yang awam. Tapi bagi orang yang dekat sama yang menciptakan, itu nggak butuh obat. Biar kalian tuh tahu, biar nggak keluar-keluar aja. Pikiran otak yang ada di kepala lu itu dipakai, jangan dengkul aja yang dipakai. Kayak TIJ, ngapain lu itu ngurusin orang, nyinyir sama orang, pakai nama bersumpah lah, apa? Kalau kamu nggak tahu pasti, nggak usah ngomong. Kalau nggak tahu ilmu, mendingan diem. Kalau masalah itu masalah settingan atau enggak, apa urusannya kamu? Pembodohan publikasian. Lah, apa urusan lo? Kok cuman satu orang yang keluar-keluar? Berapa orang yang keluar-keluar? Pemburuan dukun itu tergantung orang pemikirannya, bos. Lu aja pemikirannya negatif. Kapan lu ada kedamaian dalam hatinya lu? Buatlah karya yang positif aja, TIJ. Biar nggak selalu nyinyir-nyinyir terus. Katanya nggak ada ilmu kebal, katanya gini-gini. Kalau kamu nggak tahu ilmu goib, nggak tahu tentang kekebalan, nggak usah banyak omong, biar nggak kayak comberan. Nah, di situ orang yang banyak ngomong itu yang keluar-keluar, itu yang nggak tahu. Orang yang tahu aja diem. Itu beneran atau enggak, real atau bohongan. Kamu cari itu follower biar banyak untuk nyinyirin orang. Sampai demi Allah, apa nggak butuh, bos, kayak gitu, bos. Kita main itu di jalan kita sendiri, kita buat positif aja di situ, nggak usah sampai nyinyir kayak gitu.
sekian, cukup di sini aja ya. Bagi itu TIJ, Habib Jafar Shodiq Alatas dan Reski Maesa Putra, kalau kalian nggak tahu soal goib, mendingan diem di situ. Eman dengan wajah-wajah kalian itu, eman dengan pemikiran-pemikiran kalian itu yang nggak ada manfaatnya. Berpikirlah positif, ngajak orang ke jalur yang positif, yang dirahmati. Biar kalian itu dapat rezeki yang berkah, biar otak kalian itu encer yang berkah, hati yang punya kasih sayang. Jangan kalian itu yang nggak tahu sok tahu. Cari dulu informasinya, valid atau enggak. Ntar kalau udah valid, ntar kalau udah nyata, kalian cuma minta maaf. Apa enak seperti itu? Dengan omongan kita minta maaf, apa segampang itu? Setelah kalian itu menyakiti perasaannya orang lain. Makanya sebelum nyata itu, jaga omonganmu itu, bos. Karena mulutmu harimaumu di situ. Jadi kalau orang pintar itu bukan yang ada cap badaknya, tapi yang ada otaknya untuk berpikir panjang. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Madura.